Halo Gen Rangers, salam genre. Kembali lagi di Gledek, Genre Lampung Education episode 5. Bersama aku, Deswita Ananta. Kali ini kita akan ngebahas tentang toxic masculinity. Gen Rangers harusnya nggak asing dong ya dengan istilah toxic masculinity ini, karena akhir-akhir ini istilah toxic masculinity kerap kali diperbincangkan, khususnya di media sosial. Untuk tahu lebih lanjut seperti apa toxic masculinity ini, yuk sama-sama kita cari tahu. Oke, jadi istilah toxic masculinity menurut sosiolog dari Queensland University of Technology School of Justice, Michelle G. Flood, mengatakan bahwasanya toxic masculinity ini suatu norma yang sempit, tradisional, dan juga penuh stereotip. Paham ini meyakini bahwa salah satu gender, yaitu laki-laki, perannya lebih superior dari gender lainnya, yaitu perempuan. Nah, Gen Rangers di sini tahu nggak nih istilah toxic masculinity ini awalnya muncul dari mana? Oke, Gen Rangers, jadi istilah toxic masculinity ini awalnya muncul dari seorang psikolog yang bernama Shepard Bliss pada tahun 1990. Yang mana awalnya istilah toxic masculinity ini digunakan untuk memisahkan nilai positif dan negatif bagi gender laki-laki. Nah, ada lagi nih istilah atau makna dari toxic masculinity yang aku lansir dari yankes.kemenkes.go.id, yang mana dikatakan bahwasanya toxic masculinity merupakan hasil dari suatu aturan yang menentukan seperti apa seharusnya menjadi seorang laki-laki atau pria. Oke teman-teman, setelah kita tahu maknanya, alangkah baiknya kita mengetahui contohnya nih. Nah, ada banyak sekali pandangan mengenai toxic masculinity di kalangan masyarakat. Salah satunya, yang pertama, laki-laki harus menghindari hal-hal yang berbau feminim. Karena dianggap hal-hal yang berbau feminim ini hanya wajib, harus, dan boleh melekat pada perempuan saja, bukan untuk laki-laki. Misalnya seperti apa? Misalnya, laki-laki dilarang untuk memakai pakaian berwarna pink. Laki-laki dilarang untuk melakukan atau mengerjakan hal-hal pekerjaan rumah tangga, seperti menyapu, mengepel, karena dianggap hal tersebut pantasnya dilakukan oleh perempuan. Dan ada lagi nih, misalnya laki-laki dilarang untuk memakai skincare. Padahal, mengurus kesehatan atau menjaga kesehatan kulit itu kan kewajiban seluruh manusia ya teman-teman, tanpa harus melihat gender. Oke, pandangan berikutnya adalah bahwasanya laki-laki dilarang untuk memperlihatkan kelemahannya. Laki-laki dianggap harus mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, hal ini kerap kali memunculkan anggapan bahwa laki-laki itu dilarang menangis, karena dianggap menangis ini merupakan suatu cara untuk memperlihatkan kelemahannya. Padahal teman-teman, menangis ini kan suatu ekspresi yang manusiawi. Dan menangis ini kan merupakan salah satu cara untuk kita meluapkan emosi yang kita rasakan. Laki-laki maupun perempuan boleh saja menangis. Selanjutnya, pandangan toxic masculinity yang beredar di kalangan masyarakat adalah laki-laki harus memperlihatkan dominasi dan kekuasaannya kepada orang lain. Seringkali dianggap bahwa laki-laki itu harus merokok, laki-laki itu harus nakal. Jikalau nggak nakal berarti nggak keren. Oke Gen Rangers, itu tadi contoh atau pandangan masyarakat mengenai toxic masculinity. Selanjutnya kita akan membahas dampak dari toxic masculinity, di mana dilansir dari website kemenkopmk.go.id dikatakan bahwasanya toxic masculinity ini akan berdampak negatif bagi laki-laki suatu saat nanti, terutama berdampak negatif bagi kesehatan mental laki-laki. Karena anggapan yang mengatakan bahwa laki-laki itu harus kuat, laki-laki itu tidak boleh menangis,
sehingga hal tersebut membuat laki-laki menjadi menahan atau memendam perasaan yang ia rasakan tanpa menceritakan atau berbagi cerita kepada orang lain, dan bahkan enggan untuk meminta bantuan pertolongan kepada tenaga ahli. Beberapa penelitian di dunia mengungkapkan bahwasannya dampak dari toxic masculinity ini amat sangat berbahaya bagi keadaan psikologis seorang laki-laki dan dapat juga mengakibatkan depresi. Bahkan dapat membuat laki-laki menjadi lebih agresif dalam melakukan tindakan kekerasan. Selain itu, dampak lainnya adalah laki-laki menjadi mengalami keterbatasan untuk mengeksplor karir dan juga dunia pendidikan. Misalnya, ada laki-laki yang ingin kuliah perawat, kemudian muncul tuh ledekan-ledekan. Karena stigma yang beredar di masyarakat, perawat itu adalah pekerjaan yang cocok untuk perempuan, bukan laki-laki. Padahal jika dilansir dari The American Association for Men in Nursing, dikatakan bahwasannya kebanyakan atau beberapa pasien itu sebenarnya lebih nyaman ketika dirawat oleh perawat yang memiliki kesamaan gender dengan dirinya. Wah, ternyata segitu berbahayanya ya teman-teman toxic masculinity ini. Oleh sebab itu, yuk mulai dari sekarang kita harus bisa membasmi budaya yang tidak baik ini dengan cara memulainya dari diri kita sendiri, kemudian ke lingkungan sekitar kita. Apabila kita menemukan intoleransi, kita harus berani melawan. Jangan justru malah ikut-ikutan. It's time to end toxic masculinity. Stop it right now. Nah, itu tadi pembahasan hari ini tentang toxic masculinity. Gimana, pembahasan hari ini seru nggak nih? Nah, untuk teman-teman yang masih penasaran dengan pembahasan-pembahasan lainnya, teman-teman bisa langsung kepoin di official account Genre Lampung di bawah ini. Dan aku, Desita Ananta, pamit undur diri. See you, salam genre!